kondisi pembunuhan debt collector di makam pahlawan Kalibata TKO. Dua debt collector atau mata elang menjadi bulan-bulanan masa setelah menghentikan pemotor tak jauh dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis 11 Desember sore. Akibat pengeroyokan ini, kedua debt collector tersebut mengalami kondisi yang cukup mengenaskan. Beberapa jam setelah insiden pengeroyokan terjadi aksi penggerudukan oleh massa di lokasi kejadian yang berujung pada pembakaran tenda pedagang. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furkon. Selamat malam, Anas. Bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah dikendalikan oleh pihak kepolisian? Ya, baik, selamat malam Siska dan juga Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Kalibata, tepatnya di seberang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini kondisi sebetulnya tadi sudah sempat kondusif setelah terjadi aksi pembakaran sejumlah warung makan. Polisi berhasil membubarkan massa yang diduga berasal dari kelompok pendukung debt collector. Namun berdasarkan informasi terkini di lapangan, massa dari kelompok pendukung debt collector akan kembali mendatangi lokasi kejadian ini. Sementara itu, Jalan Raya Kalibata yang mengarah ke arah Cawang, Jakarta Timur saat ini telah ditutup untuk sementara mengingat kondisi atau informasi terkait adanya kemungkinan lokasi ini akan diserang kembali. Siska. Bagaimana awal mula kejadian pengeroyokan yang menimpa dua mata elang tersebut tadi sore? Ya, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dalam hal ini Kapolsek Pancoran yakni Kompol Mansur, peristiwa ini sendiri bermula saat sejumlah debt collector memberhentikan pengendara motor di Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan pada Kamis uh, sore sore tadi. Setelahnya beberapa orang tak dikenal yang berada di belakang pengendara motor tersebut turun dari mobil dan langsung mengeroyok beberapa debt collector tersebut. Dan uh, kejadian tersebut kemudian beralih ke depan warung makan di seberang TMP Kalibata, di mana anggota atau debt collector tersebut dikeroyok secara brutal oleh para pelaku pengeroyokan. Dan akibatnya satu orang debt collector meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sementara satu korban lainnya mengalami luka-luka yang cukup serius hingga saat ini kondisinya dikabarkan dalam kondisi kritis dan koma. Kedua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih, Cawang, Jakarta Timur. Untuk korban yang luka-luka sendiri masih mendapat penanganan medis di rumah sakit tersebut. Baik, terkait dengan kondisi ini yang membuat kedua korban mengalami luka yang cukup parah, bahkan satu orang meninggal dunia dan sekarang berujung pada pembakaran tenda-tenda pedagang di Kalibata. Apakah polisi sudah mengetahui pelaku yang melakukan pengeroyokan, Anas? Ya, hingga saat ini polisi masih melakukan penelusuran di tempat kejadian perkara dengan meminta keterangan saksi-saksi, juga selain itu melakukan pemeriksaan CCTV di lokasi kejadian. Polisi juga malam ini mendatangi Rumah Sakit Budi Asih untuk mengecek kondisi korban yang masih selamat. Dan juga saat ini polisi masih mendalami informasi lainnya untuk mencari atau menelusuri identitas dari pelaku pengeroyokan. Beredar info bahwa awalnya pelaku merupakan kelompok dari aparat penegak hukum, namun hingga saat ini belum diketahui identitas dari pelaku pengeroyokan itu sendiri, Siska. Baik, lalu terkait dengan pembakaran tenda pedagang dan juga perusakan sejumlah kafe di dekat lokasi, apa yang membuat massa kemudian menargetkannya? Apakah ada pihak dari mereka yang kemudian terlibat dalam insiden pengeroyokan tersebut, Anas? Ya,
beberapa jam setelah peristiwa pengeroyokan, massa yang diduga berasal dari kelompok pendukung debt collector mendatangi tempat kejadian perkara di Jalan Raya Kalibata. Mereka datang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelahnya langsung melakukan pengerusakan hingga pembakaran warung-warung, dan juga ada satu sepeda motor yang ikut dibakar oleh massa. Selain itu, satu unit mobil taksi juga rusak akibat dilakukan pemukulan kacanya oleh massa tersebut. Dan polisi selain mengusut peristiwa pengeroyokan juga mengusut peristiwa pengerusakan ini. Baik, Anas, terkait dengan pengerahan aparat kepolisian dan juga TNI ke lokasi, apakah ada informasi mengenai jumlah personel yang diturunkan? Iya, belum diketahui pasti jumlah personil yang dikerahkan di tempat kejadian perkara pada malam hari ini. Namun pantauan di lokasi pada malam tadi, personil Brimob dari Polda Metro Jaya, kemudian polisi dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan juga Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sudah berjaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan di tempat kejadian perkara ini. Baik, Rizka. baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jakarta Anas Furkon melaporkan terkait dengan insiden pembakaran di Kalibata buntut pengeroyokan debt collector. Selamat bertugas kembali, kami tunggu informasinya dari Anda. Ini awal mulai gimana sih, Pak? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan terkait dengan kejadian insiden ini. Awal mulanya adalah ada seorang pengendara motor, ya, saat itu melintas diberhentikan oleh DC, oleh teman-teman dari DC. Setelah itu tiba-tiba ada pengguna mobil di belakangnya yang turun, yang membantu pengendara motor tersebut. Ya, dengan sporadis pengguna mobil tersebut langsung memukul dari kawan-kawan DC ini. Nah, kurang lebih 4-5 orang pengguna mobil ini yang sama-sama jalan dengan pengendara motor di satu arah. Nah, Informasi dari korban lagi sepertinya menurut keterangan saksi di lapangan belum terjadi seperti itu, tiba-tiba diberhentikan saja di jalan di depan makam Kalibata. Ya, dari pengendara mobil yang di belakangnya ini turun untuk membantu pengendara motor tersebut. Infonya yang mengeroyok itu dari anggota TNI atau gimana? Sampai detik ini kami belum bisa memastikan, masih proses penyelidikan. Pak, pemicunya penyerangan balik ini apa, Pak? Sama ada korban atau apa, Pak? Ya, karena ada korban dari teman-teman DC ini yang meninggal satu luka-luka, sekarang dirawat di rumah sakit. Ya, mungkin ada rasa tidak terima. Padahal membalasnya ke lingkungan sini tidak tahu menau karena kejadiannya di jalan, dan menurut keterangan saksi adalah hanya spontanitas. Nggak tahu itu dari mana, kita belum, masih dalam penyelidikan. Pengarahnya awalnya Pak ya? Ya, kurang jelas. Awalnya anggota TNI, Pak ya? Sampai saat ini belum ada mengarah ke sana, masih proses penyelidikan. Ya. Sudah ada pelaku yang diamankan, Pak? Belum, sampai sekarang belum ada, masih proses penyelidikan. Karena itu kejadiannya begitu cepat. Ya. Keterangan saksi juga menyampaikan seperti itu, begitu cepat, hanya hitungan berapa menit. Ya, korbannya luka di bagian mana saja, Pak? Luka bagian tangan, kepala, sama ya sekitaran kepala aja tadi, sama Infonya ada tangan. luka tembak juga, Pak? Ya, Infonya ada luka tembak juga. oh nggak ada. Kalau saya pastikan nggak ada itu, nggak ada. Hanya tidak ada, hanya menggunakan tangan kosong saja. Pak, kalau ini yang pembakaran ada berapa warung, Pak, yang dibakar ini, Pak? Kalau kita warung tadi susah untuk ngitungnya ya. Sebagian udah tutup karena kalau lihat dari titik apinya tadi ada titik apinya kurang lebih ada 6 titik api, namun cepat bisa kita padamkan. Kebetulan juga pemilik masih ada di sekitar sini, dan sebagian juga tadi udah tutup.
Ini ada ledak nih, coba cabut ya. Meledak nih, kayu banget nih. Kawasan di dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan mencekam pada Kamis 11 Desember malam. Sejumlah tenda milik pedagang kaki lima hingga motor jadi sasaran pembakaran oleh massa. Adapun lokasi tersebut sebelumnya merupakan tempat pengeroyokan dua mata elang pada Kamis sore. Imbas pembakaran, sejumlah aparat kepolisian dari BRIMOB hingga TNI diterjunkan ke lokasi untuk berjaga. Petugas pemadam kebakaran dan juga beberapa warga sekitar berusaha untuk memadamkan api yang membakar tenda. Selain tenda pedagang, kerusakan juga dialami oleh beberapa kafe di dekat lokasi. Berdasarkan informasi, massa berjumlah sekitar 20 hingga 30 orang tiba di lokasi sekira pukul setengah 7 petang tadi. Imbas bentrokan, akses Jalan Raya Kalibata menuju Jalan Dewi Sartika sempat ditutup. Petugas kepolisian juga berjaga di sejumlah titik untuk mengurai kemacetan dan mencegah kerumunan warga. Sebelumnya, Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan bentrok bermula saat debt collector menyetop pengendara motor pada Kamis sore. Tak berapa lama, ada beberapa orang tak dikenal yang turun dari mobil dan langsung mengeroyok debt collector tersebut. Kapolsek mengatakan pengeroyokan oleh para pelaku terjadi begitu cepat. Akibat pengeroyokan ini, satu orang mengalami luka dan dikabarkan koma, sedangkan satu lainnya tewas. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih, Cawang, Jakarta Timur. Ini ada ledak nih, coba cabut ya. Meledak nih, kayu banget nih. Kata siapa lu? Ya Iwa Kasat ngomong kan besok aja bang ya. Yang Telah terjadi pembunuhan debt collector di Makam Pahlawan Kalibata. TKO. Kejadian setengah 4 sore. Bab tua tadi tuh. Bapak. Tabakar, anak-anak bakar. Motor sama tabakar. Abang-abang senior, petir tolong. Ada-ada kita kena pukul dari massa di Kalibata. Di Rumah Sakit Budi Asih, abang-abang senior. Abang-abang senior, orang timur saya Jabodetabek, tolong merapat Budi Asih. Kejadian di depan Makam Pahlawan Kalibata. Saudara kita dikeroyok nih sampai hancur-hancur. Ini nih 2 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.